Baik, kita mulai ya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arinda dari Cipta Satria Informatika yang nanti akan memandu berjalannya webinar kita pada sore hari ini. Pertama, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di webinar kita kali ini ya. Uh, Walaupun masih di masa pandemi seperti ini, semoga kita tetap semangat semuanya ya. Oke, jadi pada webinar kita kali ini akan membahas tentang BIM Exchange. Jadi kolaborasi BIM konten. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu bisa meningkatkan produktivitas kerjanya dengan bantuan teknologi dari Autodesk tentunya ya, karena fitur terbarunya dari Revit Anycad pada Inventor 2021 yang akan memungkinkan terintegrasinya ke industri arsitektur dan infrastruktur. Dan untuk materi webinar kita sore hari ini akan disampaikan oleh Mas Alfian. Itu beliau adalah Application Engineering Specialist kami di Cipta Satria Informatika. Dan untuk informasi juga Bapak Ibu, event webinar kita seperti ini merupakan event rutin yang selalu kami adakan ya untuk sharing informasi, skill, knowledge bersama. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti sosial media kami Cipta Satria agar selalu mendapat informasi update-nya. Seperti itu ya. Mungkin demikian Bapak Ibu dari saya untuk pembukaannya. Mungkin kita langsung masuk saja untuk ke sesi isi webinarnya. Dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, jangan sungkan dan bisa langsung saja tulis di kolom chat atau Q&A yang berada di bawah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sekian dari saya. Mungkin saya lempar ke Mas Alfian. Silahkan Mas Alfian. Terima kasih Mas Arinda untuk waktunya dan kesempatannya di webinar series kita sore hari ini. Terima kasih kembali untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah dapat meluangkan waktunya untuk dapat kembali mengikuti webinar series kita di tiap hari Rabu jam 3 sore ya. Untuk topik kita di sore hari ini kita akan explore bagaimana kolaborasi antara manufacturing khususnya di PDMC Collection dan industri arsitektural ya. Jadi kolaborasi antara PDMC Collection dan AEC Collection yaitu misalnya dengan BIM Exchange dan kolaborasi Inventor ke Autodesk Revit. Untuk sore hari ini, saya akan dibantu rekan saya Mas Hafiz dan Mas Arinda. Kemudian untuk sore hari ini, Mas Bayu belum bisa available untuk membantu untuk bergabung di webinar series kita sore hari ini. Nah, agenda kita yang pertama adalah kita explore Inventor Anycad khususnya untuk Autodesk Revit. Ya, kita tahu untuk di Autodesk Inventor itu kan support untuk open dan translate hampir semua CAD file yang digunakan di Common Industry Manufacturing. Nah, di latest version di 2021 itu lebih advance lagi, yaitu kita integrasikan Inventor ini mengambil reference dari Revit model dan tentu saja synchronize. Artinya ketika ada perubahan di Revit-nya akan mengupdate dan mensinkronis apa yang geometri yang ada di Autodesk Inventor. Selain itu di agenda kita selanjutnya yaitu berkaitan dengan BIM content ya. Nah, BIM content ini tidak hanya untuk Revit tapi bisa, kita nanti membuat beberapa BIM object untuk Plan 3D, kemudian Autodesk InfraWorks dari Autodesk Inventor. Dan nanti kita akan explore bagaimana workflow dan best practices untuk beberapa kebutuhan BIM konten di beberapa software tersebut. Oke, langsung saja. Ya, kita tahu di industri arsitektur tidak melulu kita desain
wall, kemudian kolom, konkrit, ya. Tapi juga di sana ada equipment yang tentu saja diperlukan kolaborasi dengan manufacture industries. Misalnya untuk HVAC equipment, kemudian eskalator, lift, kemudian komponen misalnya untuk fabrikasi ducting, ya, kemudian untuk equipment interior misalnya pakai itu furniture dan komponen-komponen interior desain lainnya yang tentu saja membutuhkan detail yang tidak bisa tidak memungkinkan untuk kita support di Autodesk Revit atau di Plan 3D atau di InfraWorks. Oke. Lebih lanjut, manufacturing komponen dari building, misalnya misalkan dari struktur, misalkan pakai struktur curtain wall, misalnya untuk frame, ya, aluminium frame yang profilnya tentu saja tidak hanya sekedar basic shape rektangular atau sirkular, tetapi ketika kita berhubungan dengan curtain wall frame misalnya, tentu saja kan profil aluminiumnya sangat kompleks, ya, dan juga bagaimana join-joinnya. Kemudian misalnya untuk desain fasad, kemudian untuk desain misalnya revolving doors misalnya, atau staircase, dan tentu saja ini membutuhkan detail engineering yang bisa dilakukan di PDMC Collection, khususnya kita bekerja dengan Autodesk Inventor. Nah, kemudian juga misalkan artwork desain, misalnya apakah itu untuk toiletries atau misalnya untuk frame dan lain-lain, atau bahkan di industri sekarang ini kita kenal dengan prefabricated object, ya, misalnya untuk konkrit, untuk wall dan lain-lain. Atau misalkan di industri infrastruktur, misalnya untuk prefabricated concrete itu kan sangat banyak sekali aplikasinya. Nah, kemudian di feature terbaru di AnyCAD di Inventor, ya, sebelumnya kita bisa support untuk hampir semua CAD files dari industri manufacturing, apakah itu dari CATIA, SolidWorks, atau NX Siemens, atau bahkan dari standar natural file, misalkan apakah itu STEP maupun IGS. Nah, di latest version di 2021, di sini kita synchronize dan kolaborasi dengan Revit model. Seperti apa? Kita akan explore di slide berikut. Oke, misalnya kita ada requirement misalnya dari arsitek, ya, desain building misalnya, dan dibutuhkan beberapa detail equipment atau detail komponen geometri, misalnya pakai itu fasad atau equipment yang lain, ya. Kemudian dari Revit ini kita bisa directly import, ya, bukan import sih, directly insert, ya, ke Inventor. Kalau import kan di sini missing link-nya. Lanjutkan kembali, ya, tadi kita sampai bagaimana kita collaborate, ya. Sebenarnya internet connection di sore hari ini kurang bersahabat untuk agenda kita. Nah, dari Revit, ya, kita kita insert dan kita spesifik geometri yang dari Revit. Jadi ketika kita insert model project di Revit, nggak semuanya langsung open by default semua, tapi kita bisa pilih geometri apa aja, apakah level 1, level 2, atau spesifik geometri model yang dari
Revit. Misalnya contohnya misalkan ini untuk desain fasad misalkan seperti ini. Nah, kemudian nanti setelah kita modeling di Inventor, ya, lalu kita upload kembali, ya, kita placement ke Revit, ya, directly dari Inventor dan synchronize, ya. Nah, jadi ketika di sini ada modification dari Revit dan akan merefleksikan update directly ke Inventor model. Nah, ini saya contoh. Nah, saya akan beri contoh di sini, ya. Saya sudah ada di sini Revit model, ya, Revit model di projectnya di sini, ya. Design building, sini saya sudah lengkap, ya. Tapi sini saya akan melakukan detail modeling untuk fasad ini, ya. Nah, spesifik ini ke family, ya, sebagai family, atau saya isolate view di Revit-nya hanya spesifik geometri ini. Lalu, ya, di Inventor, ini saya open directly, ya, dan ini sebagai reference. Ya, misalkan di sini saya tambahkan untuk bolt connection, kemudian saya buat detail drawingnya, ya. Nah, sampai di sini mungkin di Revit sangat bisa, misalkan untuk kita buat detail drawing seperti ini, ya. Tapi kita tahu di Revit kan peruntukannya bukan sampai ke detail, sampai ke bolt nut seperti ini, ya, apalagi sampai ke detail drawing seperti ini, ya, untuk per spesifik komponen, ya. Nah, ini kita bisa bawa ke Inventor sampai kita buat detail drawing untuk fabrikasi, ya. Nah, kemudian atau misalkan di sini kita configure customization-nya, misalnya saya ingin perubahan number of bar-nya di sini misalnya, kemudian lebar, ya. Nah, kemudian di sini ketika ada yang miss, misalnya saya bisa tambahkan atau kurangkan spesifik komponen, saya replace directly di Autodesk Inventor, ya. Nah, untuk customisasi ini kita bisa buat pre-configure model terlebih dahulu, ya. Benefitnya apa? Jadi ketika nanti ada permintaan custom model, kita cukup merubah parameter yang sudah kita pre-configure sebelumnya. Ya, jadi kita sudah punya beberapa custom set. Ya, jadi ketika ada inquiry misalkan dari sales engineer atau dari customer misalnya, kita bisa dengan cepat melakukan perubahan tanpa harus membuat dari memodify dari awal. Nah, selanjutnya, saya atur posisinya untuk ini. Nah, kemudian di selanjutnya, ya, di sini kita akan workflow-nya seperti ini. Kita input, ya, kita place directly. Jadi bukan mekanismenya bukan import, ya. Tapi di sini kita place, ya, place komponen, ya, place komponen. Tapi di sini kita file of type-nya adalah Revit model, dan di sini kita pilih sebagai reference model. Nah, kemudian kita pilih geometri apa yang akan kita bawa. Misalnya, saya di sini adalah 3D view untuk 3D solar exterior, ya, untuk exterior komponen. Nah, kemudian by default biasanya saya akan klik kanan place grounded at origin. Artinya, user ordinate-nya akan mengikuti ordinate yang dari Revit. Nah, setelah saya punya reference model,
yang dari Revit. Nah, di sini kita bisa jadikan sebagai reference untuk pembuatan model yang lain, apakah itu untuk equipment, kemudian fasad, dan lain-lain. Misalkan contohnya di sini saya akan mengkonfigur dan memodify spesifik curtain wall di sini. Ya. Nah, kemudian, di inventor assemblies, ya, di inventor assemblies ini, ya, kita akan menambahkan atau mengedit, ya. Di sini saya sudah punya pre-configure iCopy sebelumnya, ya, iCopy feature di inventor. Jadi saya sudah punya beberapa pre-configure assembly model, ya, yang kapanpun saya bisa modify mengikuti reference geometri dari Revit. Sebagai contoh di sini, saya mengikuti dimensi reference yang saya ambil dari Revit model. Ya. Nah, misalnya ketika saya pick reference geometri, misalkan reference geometri point, panjang dan dimensinya akan mengikuti reference geometri yang saya assign tersebut automatically. Dan untuk bill of materialnya nanti sendiri, ya, akan mengikuti update yang ada di current assembly model. Jadi bukan berada pada master assembly, master pre-configure model yang sudah kita punya sebelumnya. Nah, kemudian di sini, selanjutnya saya tambahkan juga iCopy lagi, tapi kali ini dengan cara yang berbeda, ya. Nah, misalkan di sini saya kalau tadi kan hanya salah satu slope salah satu window saja, ya. Nah, kali ini untuk curtain wall ini saya akan buat by pattern, ya. Jadi referensinya saya mengikuti model yang di Revit, tapi kali ini untuk duplicate objek saya bisa lakukan direct pattern komponen, dan saya bisa configure mana occurrence yang saya bisa enable atau disable secara langsung di Autodesk Inventor. Nah, jadi kita placementnya tidak satu persatu di sini. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan ada perubahan model dari arsitek, ya. Nah, kemudian di sini apa yang kita lakukan, ya? Nah, yang kita lakukan adalah menunggu update model dari Autodesk Revit, ya. Jadi editingnya dilakukan di Autodesk Revit. Contohnya di sini dimensi dari wall center line-nya ini kita geser, ya. Ada permintaan dari owner misalnya atau dari customer untuk menggeser wall center line ini, misalkan nilai sekian meter misalnya. Nah, kemudian setelah saya save, apa yang perlu saya lakukan di inventor? Di inventor, yang perlu saya lakukan di inventor adalah hanya melakukan klik update. Nah, ketika saya melakukan klik update di Autodesk Inventor, ya, nah, dia akan dia akan meretrieve latest update dari Revit, ya, tanpa perlu kita import atau placement ulang. Cukup kita klik tombol update yang otomatis aktif di Autodesk Inventor, dan di sini akan otomatis berubah, ya. Nah, misalnya tadi 1100, ya. Nah, ketika saya klik tombol update, ya, kita lihat dimensinya otomatis berubah. Begitu juga dengan curtain wall yang kita assign dari pre-configure model yang sebelumnya sudah kita buat di Autodesk Inventor. Nah, begitu juga dengan drawingnya,
Nah, drawingnya sendiri ini kan adalah proyeksi dari 3D model. Tentu saja di sini akan automatically juga akan berubah. Begitu juga dengan dimensi yang ada di bill of material di dokumen drawing. Ya. Nah, kemudian misalkan di sini bill of materialnya, ya. Kan kalau misalkan di Revit kan nggak sampai spesifik sampai per komponen untuk spesifik equipment atau komponen ya. Nah. Jadi misalkan untuk subkontraktor atau misalkan komponen builder dengan feature yang latest di 2021 ini sangat membantu ketika ada perubahan update dari reference model arsitekturnya. Ya. Nah, tentu saja ini untuk ini panel configuration ini adalah kita bisa buat dengan foam iLogic yang merupakan feature yang sudah lama ada di Inventor yang bisa kita gunakan ya untuk kita jadikan sebagai pre-configure model customization. Jadi bisa kita jadikan sebagai library komponen. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan kita sudah ada buat nih di Inventor. Nah, bagaimana kita masukkan ke Autodesk Revit? Nah, untuk memasukkannya ke Autodesk Revit, ya di sini kita bisa ekspor, ya kita bisa ekspor sebagai Revit family atau opsi berikutnya adalah sebagai IFC file. Ya, di sini ada BIM content tools. Lalu kita di sini kita ekspor sebagai outer building component. Ya, untuk kali ini saya akan gunakan filenya nanti sebagai IFC dan saya setup di sini origin model coordinate sistemnya. Ya. Nah, kemudian sini saya product classification-nya misalkan ini sebagai owning windows. Ya, saya klik OK, saya tentukan family type name-nya misalnya. Lalu di sini manufacturer-nya, modelnya, misalkan ada URL link-nya kita bisa input di sana. Dan ketika kita klik model properties, ya di sini kita bisa tampilkan informasi properties dari model tersebut, misalkan berat, kemudian volume, kemudian material, ya, dan lain-lain yang sebelumnya sudah kita tentukan di assembly model. Nah, kemudian di sini kita export building komponen, ya. Nah, kali ini saya export sebagai IFC. Kenapa IFC? Ya, karena di Revit ada feature link.ifc. Ya, insertnya link IFC file. Ya. Nah, dia akan automatically placement di coordinate originnya. Nah, dengan metode link IFC ini, ya, ketika nanti di inventornya ada update, ya. Nah, di inventornya ada update nanti. Nah, kemudian kita ekspor ulang sebagai IFC dan di Revit tinggal kita update linknya. Ya, memang tidak automatically dua arah ya untuk dari inventor ke Revit-nya, tapi memang perlu beberapa step ya. Tapi tidak mengurangi efektivitas dari kolaborasi antara Revit dan Autodesk Inventor karena kita bisa synchronize ya dengan link.ifc file yang kita bisa generate langsung dari Autodesk Inventor. Oke, sebelum ke topik selanjutnya, ya, ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu, ya. Dari Bapak Wan Alamsyah, apakah rekamannya bisa diperoleh? Nah, untuk recording
webinar kita selalu akan upload ke channel YouTube kami, Pak, atau di cstc.ciptasatria.com. Kemudian pertanyaan lanjutan dari Pak Herna Soherna. Nah, berarti ini lebih cocok untuk modifikasi desain model yang sudah dibuat. Nah, betul Pak. Jadi di Inventor ini untuk AnyCAD collaboration ini kita perlukan reference yang dari Revit terlebih dahulu, ya, untuk kita memulai modeling di Inventor. Nah, apalagi ketika di arsitek ini kan sangat terkadang sangat dinamis ya perubahan request perubahannya ya. Misal apakah itu dari kontraktor, owner, kemudian dari konsultan. Nah, dengan AnyCAD collaboration antara Inventor dan Revit ini, kita mempersingkat workflow ketika ada perubahan dari reference Revit modelnya. Oke. Kemudian pertanyaan kembali dari Pak Dodi Damanik, itu fasadnya dibuat di Inventor atau Revit ya? Nah, fasadnya ini yang saya tampilkan tadi itu kita buat di Autodesk Inventor. Nah, referensinya dari mana? Referensinya dari Autodesk Revit untuk misalnya untuk dimensi basic panjang, lebar, dan seterusnya. Ya. Kemudian ini kita preconfigure sebagai iCopy model atau bisa dengan iLogic atau iPart. Ya. Beberapa spesifik tools yang ada di Inventor untuk kita membuat varian model. Nah, sebagai contoh tadi iCopy, yang jadi kita bisa buat kita placement panjang atau dimensi dari fasad ini mengikuti point reference yang kita assign secara langsung dari Revit model yang sudah kita placement di Inventor Assemblies. Nah, kemudian pertanyaan kedua, maksudnya kalau di Revit model lalu di-insert ke project Revit, Inventor mampu memodifikasi bentuk-bentuk fasad yang dibuat oleh Revit Family. Oke, ketika geometri komponen yang sudah dibuat di Autodesk Revit sebagai Revit Family. Nah, ini kita bisa open sebagai Revit file, kemudian kita bisa modifikasi di Autodesk Inventor geometri tersebut, ya. Kemudian kita load kembali ke Revit Family atau metode berikutnya kedua yaitu dengan link IFC, misalkan kalau misalkan nggak ingin sebagai Revit Family. Nah, untuk spesifik Revit Family nanti saya akan ada di slide berikutnya. Ya, untuk BIM content saya masukkan nanti ke slide BIM content. Kemudian pertanyaan dari Pak Ilham. Nah, pertanyaannya saya ingin kegunaan dari Autodesk Inventor, lalu apakah untuk menampilkan BOM dari desain dari Revit. Oke. Untuk Autodesk Inventor sebenarnya ini kan spesifik CAD software untuk manufacture industry, Pak, untuk detail fabrikasi. Nah, berbeda dengan untuk di Revit model. Tapi dengan tools yang latest version ini, kita bisa manfaatkan feature-feature yang ada di latest version Autodesk Inventor untuk membuat BIM content atau BIM equipment yang bisa kita import atau kita bisa gunakan di Revit project. Nah, untuk bill of materialnya sendiri, ya bill of materialnya ini kan kita bisa di Revit sendiri kan kita bisa generate BOQ-nya ya atau bill of materialnya dari project tersebut. Nah, tapi kan masih bisa juga kita per equipment, misalnya apakah itu wall, kemudian Revit Family nomornya berapa gitu ya. Tapi untuk detail fabrikasi, ya untuk detail fabrikasi misalkan jumlah baut, kemudian panjang frame,
kemudian misalnya blank size misalkan hubungannya dengan sheet metal misalnya, ini kita bisa gunakan di Autodesk Inventor. Nah, kemudian dari Bu Barbara, kalau saya buat objek furniture di Inventor, terus ada kontraktor yang ingin file furniture Inventor diekspor ke BIM file untuk bisa dipakai di Revit, bagaimana caranya? Baik, nah untuk di objek furniture Inventor, ya nanti kita akan sampai di materi saya di slide untuk ekspor sebagai BIM object, ya. Nah ini nanti sudah formatnya sebagai RVT atau sebagai Revit Family dan bisa langsung bisa digunakan oleh BIM modeler, ya bisa digunakan oleh arsitek di Autodesk Revit. Nah, kemudian Pak Dodi kembali pertanyaan, saya pernah convert dari step file ke Inventor lalu masukin ke Revit. Oke. File valve, ya. Hasil di Revit bentuk valve-nya ada surface yang tidak sempurna. Apakah itu dari hasil step-nya atau Oke. Nah, memang untuk Autodesk Inventor, honestly, untuk surface, ya, terkadang ada beberapa surface yang tidak terbaca. Jadi problemnya adalah ketika translasi STP file ke Inventor. Jadi bukan Inventor ke Revit-nya, tapi masih di step Inventor ke Revit-nya. Tapi perlu kita verify kembali di Inventor apakah surface-surface yang dari step model sebelumnya apakah sudah terkonfigure di Inventor atau sudah tampil di Inventor. Kemudian kalau misalnya tampil tapi di Revit nggak ke bawah, ya mungkin bisa saja surface-nya kita tiken. Jadi bukan berupa surface tapi kita jadikan sebagai solid model misalnya seperti itu background-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik selanjutnya yaitu ke BIM content. Nah, sekaligus menjawab dari pertanyaan dari Bu Barbara dan Bapak Dodi, ya. Nah, terkait Revit Family. Nah, di arsitektur, ya ketika kita bicara BIM model atau BIM object, ya. Nah, di sini kan kita bisa dalam hal ini adalah Revit, ini kan kita di view-nya akan ada beberapa view tampilan, ya, misalkan dari fine, medium, dan coarse. Nah, ketika di fine biasanya sampai ke detail, ya, detail komponen lebih detail apa terkait apa itu appearance, kemudian tambahan misalkan detail objeknya, kemudian ketika tampilan medium misalnya. Nah, di sini ada yang tadinya misalkan ada fillet, kemudian ada surface contour misalnya, nah itu kita simplify menjadi basic shape misalnya, atau misalkan coarse. Nah, coarse ini adalah kita simplify kembali di paling kasar, yaitu kita hanya perlukan bounding box dari equipment tersebut. Nah, di sini adalah klasifikasi BIM content, ya, dari level of detail 100 sampai ke 500 dengan beberapa peruntukannya masing-masing. Nah, misalnya sampai 300 misalnya untuk placement sebagai BIM content. Kemudian 300 sampai 400 untuk subkontraktor untuk membuat atau untuk fabrikasi. Kemudian 500 misalkan kita perlukan untuk owner, yang misalkan nanti untuk maintenance atau operational maintenance nantinya. Nah, kemudian nah sekarang ini adalah challenge ketika kita berhubungan dengan BIM content. Nah, challenge-nya adalah yang paling low di sini, yang paling simple adalah non-variant model. Ya, artinya apa yang kita desain di Inventor atau kita punya model dari vendor misalnya, apakah itu dari non-Inventor atau step, kemudian kita buka di Inventor,
Nah, di sana nggak ada variasi sama sekali. Misalnya, misalkan pump, kemudian misalnya komponen seperti contoh yang ada di slide saya di sini. Nah, ini bisa langsung saja directly kita ekspor sebagai RVT family. Atau misalkan nanti sebagai ADSK file di Inventor untuk bisa digunakan langsung sebagai Revit family. Nah, kemudian challenge berikutnya adalah ada varian dari model, misalnya untuk furniture ya. Nah, di sini ada variasi model. Nah, di Inventor kita bisa gunakan preconfigure model, apakah itu dengan iLogic atau iPad ya, atau assembly misalnya, basic varian feature yang sudah ada di Autodesk Inventor untuk kita gunakan sebagai preconfigure model yang nantinya kita bisa generate beberapa model ke Revit family dari base model Inventor yang sama. Nah, kemudian berikutnya misalnya ini sangat dinamis misalnya ya, karena kalau ini kan nggak berhubungan dengan struktur bangunan ya, misalnya tidak berhubungan dengan wall, tidak berhubungan dengan kolom. Nah, berbeda dengan misalnya windows atau door. Nah, ini kan directly berhubungan dengan wall. Nah, ketika di situ misalnya ada perubahan posisi dimensi pintu, misalnya opening misalnya. Nah, tentu saja di sini kan harus mengikuti perubahan dari Revit-nya. Nah, ini bisa kita gunakan workflow yang tadi. Ya, kita buat preconfigure modelnya di Inventor, kemudian kita save as sebagai kita export BIM content sebagai EFC file. Kemudian di Revit-nya, ya di Revit-nya kita link IFC model di Autodesk Revit. Nah, ini yang kompleks karena yang paling kompleks karena di sini bukan berhubungan dengan struktur, tapi berhubungan dengan sistem. Apakah itu MEP atau ducting atau misalnya electrical ya. Nah, misalkan tube and pipe di sini ya, karena di sini kan di Inventor ketika kita bicara tube and pipe misalnya atau ducting itu kan variannya sangat banyak sekali. Nah, ini yang beberapa challenge di game content. Nah, selanjutnya workflow, basic workflow-nya adalah ya. Nah, kita bisa kalau misalkan yang low model ya, misalkan tadi. Nah, kita cukup misalkan open saja di Inventor ya, apapun modelnya, apakah dari step, iGuess atau dari non Autodesk Inventor file atau dari DWG solid 3D DWG AutoCAD, open saja di Inventor, kemudian export sebagai BIM content dan kita bawa ke Inventor ke Revit. Kemudian kalau misalkan preconfigure ya, di sini kita buat preconfigure modelnya terlebih dahulu, apakah dengan iLogic atau dengan iPad. Nah, kemudian ketika kita bicara Revit family, tentu saja seperti yang di awal tadi itu kan ada level of detail ya, classification-nya dari 100 sampai ke 500 misalnya. Nah, di sini ketika kita sebagai BIM content ya, untuk reduce kompleksitas dari model, nah kita bisa simplify master model yang dari Inventor untuk memudahkan nanti arsitek atau desainer placement Revit family-nya. Jadi nggak perlu kompleks sekali, misalkan hole untuk bolt and nut-nya, kemudian fillet 2 mili, chamfer, dan itu kan nggak perlu sebenarnya kan untuk di placement di Revit family. Nah, yang diperlukan adalah bukan detail dari geometrinya, ya khususnya misalkan apakah itu untuk equipment atau furniture model misalnya, tapi adalah digital properties-nya. Apa itu digital properties-nya? Yaitu misalnya manufacturer-nya, kemudian design type, kemudian informasi cost, kemudian informasi spek dan lain-lain. Ya, yang lebih dibutuhkan adalah itu mungkin sebenarnya dibandingkan detail model
ya sampai ke 500 kalau misalkan itu digunakan untuk arsitek. Nah, kemudian kalau misalkan itu BIM konten tersebut adalah berupa MEP connection, ya tentu saja kita perlu configure, yaitu misalkan di sini openingnya, ya servicesnya, apakah nanti ini servicesnya untuk domestic water, untuk fire system misalnya, nah itu kita perlu configure juga. Nah, ini yang saya maksud tadi, outer BIM metadata, ya. Nah, ini perlu kita input selengkap mungkin informasinya, ya, karena ini akan sangat membantu desainer atau arsitek yang memanfaatkan Revit family tersebut di Autodesk Revit. Nah, ini yang advance, ya. Nah, di sini kita BIM content ini, ya, yang sudah pre-configure ini dengan iLogic feature, kita upload ke cloud services-nya Autodesk yang namanya Autodesk Forge, ya. Kemudian ke desainer atau arsitek yang menggunakan Revit, dia akses ke BIM Content on Demand yang sebelumnya kita simpan pre-configure model, ya. Kemudian desainer tersebut menentukan spek yang diinginkan, apakah itu panjang, lebar, dan seterusnya dari tipe model yang diinginkan untuk projectnya. Kemudian mereka customer download BIM objeknya langsung sesuai dengan configure yang dibuat oleh desainer tersebut yang sudah kita siapkan di BIM Content on Demand environment Autodesk Cloud. Oke, sini ada pertanyaan ya sebelum lanjut ya. Nah, dari Pak Didit Gunawan, metode untuk clash detection dan correction-nya mohon disimulasikan Pak, lebih dinamis mana antara Inventor, Navisworks, dan Advanced Steel. Terima kasih. Oke. Untuk di clash detection-nya ini, memang hampir semua CAD ya, apakah itu di Revit, Inventor, Navisworks, capable untuk melakukan clash detection. Ya, tetapi yang paling advance adalah di Navisworks. Kenapa? Karena kita bisa di Navisworks itu kan kita bisa konfigurasikan, kita kolaborasikan tidak hanya Autodesk file ya, jadi satu, tapi hampir semua CAD file kita bisa configure di Navisworks, apakah bisa CAD file atau cloud 3D scanning, point cloud 3D scanning, kemudian kita analisis clash detection-nya. Oke, nanti akan saya coba simulasikan di akhir sesi. Mudah-mudahan saya ada cukup waktu untuk live simulation untuk clash detection di Navisworks ini. Kalau misalnya di Inventor atau Revit tidak se-advance di Navisworks, nanti akan saya coba. Mudah-mudahan kita masih ada beberapa waktu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Hayani, di Revit ini untuk material PEP dan fittingnya bisa keluarkah untuk BOM-nya? Nah, untuk Revit saya kurang familiar apakah untuk BOM untuk MEP ini bisa kita ekstrak, tapi setahu saya harusnya bisa ya, tapi memang tidak sedetail Plan 3D ya, misalnya terkait location ya, location dari PEP-nya misalnya. Nah, kalau di Plan 3D kan sudah sangat detail ya reportnya, misalkan itu di PEP number berapa misalnya. Nah, tapi ini perlu saya konfirmasi. Sepertinya bisa, tetapi nggak sedetail di Plan 3D untuk informasi bill of materialnya. Oke, Inventor bisa checklist sampai ukuran mikron, cuma dedicatednya memang buat part. Oke, untuk clash detection ya di Inventor ya sampai mikron pun bisa, tergantung unit setting yang kita buat ya. Misalkan 0,001 ketika di situ collision itu pun juga sudah
calculate sebagai class kalau misalnya di Inventor. Itu sebenarnya di Navision saya juga bisa, tergantung unit settingnya juga. Nah, memang betul, memang untuk Inventor ini dedicated untuk kalau misalkan di industri arsitek memang untuk dedicate detail equipment. Oke, selanjutkan kembali. Nah, preparation yang pertama yaitu kita pre-configure model, ya. Misalnya di sini saya buat dengan iLogic, misalnya dengan iLogic form, ya. Di sini khususnya misalnya contohnya nih untuk pressure vessel, ya. Nah, misalnya di sini saya configure misalnya diameter dari pressure vessel tanknya, kemudian nanti saya configure juga tingginya misalnya, ya, kemudian jumlah leg-nya, ya, kemudian misalnya posisi dari nozzle-nya. Nah, ini kita lakukan pre-configure di Advanced Inventor. Ketika saya sudah mendapatkan model yang saya inginkan, saya export sebagai beam object, ya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini kita bisa import dari hampir semua CAD file. Nah, di sini stream web. Nah, di sini yang saya maksud tadi simplified part, ya. Nah, ketika di sebagai Revit family, sebenarnya kita nggak perlukan ini detail, misalkan detail hole untuk bolt and nut, kemudian misalkan chamfer atau fillet misalnya, atau misalkan komponen di dalam circuit board-nya, electronic board-nya misalnya nih, ya. Nah, cukup di sini adalah solid model envelope dari modelnya saja, ya. Tapi yang perlu kita informasikan adalah real massa atau real berat dari equipment ini, ya. Kita tampilkan di metadata properties dari equipment tersebut, ya. Nah, di sini internal komponen ini kan nggak perlu kemudian Revit. Nah, ini kita bisa hide atau bisa kita visibility-nya kita analisis untuk supaya tidak kebawa sebagai Revit family. Ya, kemudian kita bisa filter, ya, kita bisa sorting diameter dari hole. Arti misalnya ketika hole-nya adalah diameter 10 mili ke bawah, ya itu akan di-ignore, artinya di-fill, artinya di-delete, ya. Kemudian kalau misalkan hubungannya dengan MIP equipment, misalnya ini pump, misalnya di situ ada connection nozzle atau pipe, tentu saja kita perlu configure di sana untuk sebagai joint connection, ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita preserve misalnya, ya. Jadi semua hole, ya, dengan diameter spesifik yang kita tentukan di sorting itu kita bisa hide, ya, untuk keperluan export sebagai beam content. Nah, ini workflow-nya di Inventor ke Autodesk Revit, ya. Tadi sudah kita simplify, ya, dan kita print configure, ya. Kemudian kalau misalkan contohnya misalkan ini adalah HVAC unit misalnya. Nah, di sini kita assign juga joint connection untuk MMP system untuk pipingnya. Dan nanti di sini servicesnya sebagai apa? Apakah sebagai untuk udara atau untuk domestic water, atau tergantung nanti kita klasifikasikan di services pipingnya di sini. Nah, kemudian setelah kita simplify, ya, dan kita outering, ya, di sini kita akan ada model properties, ya. Nah, ini yang saya maksud metadata propertiesnya. Nah, ini yang lebih diperlukan oleh desainernya, ya, untuk misalkan tipe, spek dari utility, kemudian maintenance schedule misalnya. Nah, itu kita perlukan untuk digunakan oleh arsitek atau desainer, ya. Nah, misalkan di sini, ya. Nah, saya tentukan placement. Kalau misalkan di sana di AutoCAD, itulah ketika similar dengan kita membuat blok, ya, kita tentukan insertion point-nya.
Nah, begitu juga dengan di Revit Family ini. Saya tentukan insertion point untuk 3D geometry ini. Nah, kemudian di sini saya export building sebagai HVAC equipment. Ya, kali ini saya sebagai ADSK file. Ya. Nah, kemudian di properti modelnya informasi apa saja ingin saya tampilkan. Ya. Nah, kemudian sebagai .adsk file, kemudian di inventornya kita load sebagai Revit Family. Nah, ini di Autodesk Revit-nya. Ya, kita load family sebagai .adsk tadi ya, kita importnya. Ya. Nah, di sini memang ketika kita sudah jadi Revit Family, memang meskipun tadi di base modelnya inventor adalah preconfigure model, nah di inventor ini adalah single size, single spec. Jadi kalau misalkan nanti kita ada varian model dimension misalnya, jadi kita harus membuat beberapa family ya di Revit-nya. Jadi misalkan di inventor misalkan ada preconfigure model dua tipe, misalnya satu panjangnya 500, satu panjangnya 400. Berarti untuk kita bisa gunakan kedua tipe itu, kita buat dua Revit Family, yaitu yang panjang 500 dan 400 di Revit. Jadi nanti akan ada dua .rfa file. Oke. Kemudian kalau di plan ready ya, misalkan tadi kita configure di sini adalah tentu saja pasti ada connection, pipe connection-nya. Ya, kemudian kita services-nya apa, sistem tab-nya, apakah misalkan untuk fire protection atau domestic water atau hydraulic supply misalnya. Nah, tentu saja kita tentukan di sini. Nah, kemudian nanti di inventornya kita import .adsk file yang kita generate dari inventor. Kemudian kita tentukan di sini tipe nozzle-nya. Ya, tipe nozzle-nya untuk keperluan apa? Untuk keperluan tagging. Ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk kebutuhan infrastruktur. Nah, untuk di infrastruktur di sini inventor kita bisa gunakan untuk membuat BIM object untuk di InfraWorks ya, atau Autodesk InfraWorks. Nah, misalnya untuk membuat komponen jembatan misalnya ya, atau misalkan fondasi misalnya ya. Nah, atau misalnya untuk pilar misalnya seperti ini. Nah, ini kita tentukan ya, tentu saja dengan pre-configure part di inventor dengan LOG ya. Nah, yang membedakan dengan Revit dan Plan 3D ya, di InfraWorks ini ketika pre-configure modelnya kita buat dengan Logic-nya ini kita bisa bawa ke InfraWorks. Artinya di InfraWorks nanti kita bisa variasikan model yang sebelumnya kita buat. Ya, jadi kalau misalkan di pre-configure di Inventor sudah kita buat pre-configure ya, beberapa varian. Nah, di InfraWorks nanti kita bisa buat tinggal kita ubah parameternya aja dan mengenerate model seperti yang ada di kita siapkan di Autodesk Inventor. Ya. Nah, berikut ini contohnya. Nah, misalkan di sini saya buat namanya cross frame, ya. Kemudian saya tentukan parameter-parameternya. Nah, kemudian ketika saya placement di desain struktur ini, ya, saya tentukan start dan end point-nya. Kemudian saya tentukan new part yang tadi saya buat di Inventor, ya. Nah, di sini dia akan pre-configure flexibility mengikuti reference yang ada di InfraWorks, ya. Nah, di sini kita bisa setup nih width-nya, kemudian tipe frame-nya misalnya, ya, itu kita bisa configure. Sorry terputus, ya.
atau misalkan untuk kebutuhan-kebutuhan ini ya. Nah, ini kita bisa buat. Oke, itu tadi InfraWorks ya. Nah, pertanyaan kembali dari Pak Dodi, apa bedanya mengkonvert ke .adsk dan mengkonvert langsung ke RFA? Oke. Kalau misalkan untuk saya lupa apakah balik atau enggak, yang ADSK ini dia harus satu versi, yang RFA itu harus satu versi dengan Inventor dan Revit-nya harus dalam satu versi. Ya, artinya ketika kita buat kita export generate BIM content dari Inventor 2021 ke file RFA, itu tidak bisa dibuka di family di Revit versi di bawahnya. Jadi harus sama-sama 2021. Kalau DSK ini bisa ke beberapa versi yang lain. Perbedaannya di sana. Dan kalau misalkan RFA itu hanya spesifik untuk Revit, kalau misalkan .adsk bisa kita ekspor ke Plan 3D, untuk ke Plan 3D. Nah, kalau ke Plan 3D itu harus ke .adsk. Oke, dari Pak Wilson, untuk supaya lancar menggunakan spek komentar seperti apa? Oke, untuk speknya mungkin Bapak bisa mengacu ke sistem requirement yang disediakan oleh Autodesk untuk Revit 2021 dan Inventor 2021. Sebagai informasi untuk yang saya gunakan untuk keperluan demo, untuk keperluan presentasi, ini adalah speknya adalah saya S7, RAM 32, dan dedicated graphic card, ya, dan SSD hard drive. Ya, tapi tergantung kompleksitas dari modelnya ya. Oke, tadi ada terkait simulasi clash detection ya. Mohon maaf sebelumnya Bapak, untuk di sesi kali ini waktu kita terbatas, tapi jangan khawatir, kita akan coba kita simulasikan di sesi di hari Jumat untuk workshop dengan materi yang kita explore di webinar kita sore hari ini. Jadi di workshop di hari Jumat nanti di tanggal 8 ya, tanggal 8 Januari, kita akan explore bagaimana kolaborasi Revit dengan Inventor. Kemudian tadi kan kita kita gunakan modelnya itu kan preconfigure model ya. Nah, nanti kita akan explore bagaimana membuat preconfigure model tersebut di Inventor, yaitu dengan iPad, iCopy, atau dengan basic iLogic. Kemudian juga kita hands-on untuk bagaimana kita membuat BIM content untuk Autodesk Revit, Plan 3D, dan Autodesk InfraWorks. Terima kasih pertanyaannya dari Bapak Ibu semua. Nah, saya kembalikan ke Mas Arinda. Oke, siap Mas Alfian. Yap, sudah pas banget sekitar jam 4 kita selesai webinarnya ya. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Alfian sudah menyampaikan materi webinar kita hari ini. Sangat menarik ya Bapak Ibu kalau kita lihat bagaimana banyak sekali tools dari Inventor ini yang mampu membantu untuk keperluan BIM ekosistem. Dan ingat durasi juga nih, jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, bisa disimpan dulu aja nih buat besok Jumat waktu workshopnya ya. Dan sekali lagi jangan lupa ikut workshopnya untuk melanjutkan kita webinar kita hari ini dengan materi yang lebih hands on dan durasi yang lebih lama tentunya seperti yang tadi juga sudah disampaikan Mas Alfian. Saat workshop itu juga Bapak Ibu akan mendapatkan link kuesioner nih untuk mendapatkan attendance sertifikatnya langsung dari Autodesk
karena webinar dan workshop ini nantinya itu merupakan satu kesatuan nih Bapak Ibu. Jadi tadi yang menanyakan tentang sertifikat bisa didapatkan besok jika mengikuti workshop itu ya Bapak Ibu, karena nanti ilmunya juga akan lebih kompleks juga. Jadi jangan lupa untuk ikut atau join workshopnya. Dan untuk link join workshopnya juga pasti Bapak Ibu sudah dapatkan, itu jadi satu dengan link webinar yang Bapak Ibu untuk join hari ini kita ini ya. Oke. Dan misalkan masih ada pertanyaan, saya kirim juga kontak saya di kolom chat, bisa di save dulu. Misalkan nanti menanyakan apapun boleh, misalkan tentang software ataupun tentang sertifikat ataupun tentang license softwarenya, seperti itu ya Bapak Ibu. Karena durasinya juga yang sudah sedikit molor juga nih, kita lanjutkan lagi besok Jumat ya Bapak Ibu. Sampai ketemu hari Jumat. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti webinar kita sore hari ini. Sampai ketemu di hari Jumat jam 1 siang. Kami dari Cipta Satria Informatika tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat sore dan salam sehat selalu.